Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 5 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 4 November. Ada mungkin sekitar 5 atau 6 saham yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Jadi kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan yang jelas. F-Talk ini hanya membahas apa yang ditanya oleh penonton, ya. Apabila tidak ada yang bertanya ataupun berkonsultasi, ya kita tidak bahas, ya. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara gratis, ingin bertanya terkait teknikal sebuah saham ataupun fundamental, ingin berinvestasi ataupun ingin trading, sampaikan di kolom komentar. Baik. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan update terkait promo Trade Vesting bulan November untuk paket 3 bulan, PIR 12 bulan, dan Private Trading Room 3 bulan, kuota tersisa 2. Kemudian untuk paket PIR 12 dan PTR 6 bulan, masih tersisa 5. Kemudian untuk PIR 12 dan Private Trading Room 12, ya, itu masih tersisa 3. Silakan apabila Anda berminat, langsung di kolom deskripsi ada link menuju ke laman ini. Kita lanjut ke pembahasan IHSG karena hari ini masih pergerakannya masih relatif sama, tidak ada perubahan apa-apa. Ya, di hari ini sempat turun dan ditarik naik di penutupan seperti kemarin. Masih kami sampaikan masih sama, belum ada yang perlu kami berikan update. Dan terkait pemilu, ya, terkait pemilihan presiden di Amerika Serikat yang malam ini atau besok pagi, ya, akan berlangsung. Tentunya ini menjadi perhatian, ya. Kita harus perhatikan terkait siapa yang akan terpilih dan bagaimana market merespon. Karena sedikit banyak akan berpengaruh, ya, seperti yang sudah disampaikan. Mungkin Anda sudah baca hari ini ada 2 publikasi terkait insight dan juga target price satu saham, yaitu Brand. Karena ini banyak yang bertanya kenapa kami buat, karena bukan kami tidak punya kepentingan, ya, karena banyak yang bertanya, lebih baik kita bikin sebuah publikasi supaya kita tidak perlu repot-repot untuk menjawab satu persatu, ya. Yang bertanya bisa langsung membaca berapakah target turun atau target harga dari saham bar itu, gitu, ya. Ini bisa Anda baca di sini. Dan terkait untuk pertanyaan apabila Donald Trump kembali menang, kita juga sudah berikan review bagaimana kinerja indeks, kinerja market ketika US dipimpin oleh seorang Trump, gitu, ya. Beberapa hal yang perlu kita cermati adalah bagaimana dampak kebijakan ekonomi yang akan diambil, ya, yang menyebabkan saat itu, ya, ini adalah data, ya, ini data bukan ini, ya, ini data capital outflow yang terjadi di periode saat Donald Trump menjadi presiden Amerika, di mana sejak 2017 sampai dengan 2021, ya, sampai dengan pandemi, investor asing, ya, cenderung menarik diri dari bursa kita. Ya, Anda silahkan baca kenapa kok mereka menarik diri, karena kebijakan Donald Trump saat itu, ya, selain trade war, ada yang namanya naiknya suku bunga, yang tentunya ini akan membuat, ya, dolar menguat, ya, karena mereka akan kembali ke sana, gitu, ya, untuk menarik dana yang di luar untuk masuk ke dalam Amerika. Salah satunya adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Waktu itu seperti itu. Kita akan lihat nanti seperti apa. Kita belajar dari yang sudah pernah. Dan ini terkait juga ketidakpastian yang terjadi, karena kalau saya cermati di mana Kamala Harris malah justru mereka akan memperbaiki hubungan, ya, sedangkan Donald Trump saya lihat juga masih mungkin tidak akan jauh beda, ya, terkait mereka akan membuat sebuah
trade war jilid kedua gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti, ini juga akan berpengaruh ya kalau misalkan kita lihat sedikit terkait Kamala Harris yang juga akan mempercepat proses transisi energi, yang mana Amerika sebuah negara besar yang merupakan produsen dan konsumen yang besar untuk minyak, ya tentunya ini akan menjadi sebuah berita yang kurang baik ya gitu ya. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bagaimana tahun 2025 gitu ya. Nah, bagaimana dengan kinerja indeks di saat periode kepemimpinan Trump tahun 2017 sampai dengan 2021 yang Anda bisa lihat di sini bahwa di awal-awal periode 2017 itu indeks masih mengalami kenaikan dari 5.400 kalau tidak salah waktu itu 5.000-an, pokoknya naik ke 6.000. Level 6.000 ini dibentuk atau dicapai saat di era Trump, dan setelah itu memang market kita cenderung flat sampai dengan jatuhnya di tahun 2020 ya, 2020 saat itu pandemi gitu ya. Kebetulan sebenarnya mungkin kalau tidak ada pandemi mungkin indeks akan bisa bertahan ya, tetapi ya namanya market seperti itulah, bisa terjadi hal yang tidak diperkirakan gitu ya. Jadi apakah Donald Trump itu jelek? Ya nggak juga sih ya. Jeleknya mungkin akan mereka capital flow-nya mungkin ada ya. Dan kita lihat dari kinerja, yang terpenting adalah kita nggak peduli mau asing keluar atau masuk, yang penting kan harga sahamnya naik gitu ya. Kita nggak peduli mau asing masuk kayak mau keluar kayak nggak peduli, yang penting market kita kinerjanya baik gitu ya. Tetapi sekali lagi ya, investor asing tetap menentukan, karena itu yang mereka yang menentukan supply and demand ya, termasuk dalam sebuah kekuatan yang berpengaruh juga. Tapi kalau misalkan asing keluar tapi IHSG masih naik ya nggak apa-apa, bagus-bagus aja ya gitu. Jadi fokus kita tetap akan kita lihat reaksi dari market ya, terkait capital flow dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan lihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Yang jelas kita bisa katakan sedikit banyak akan berpengaruh, iya, tetapi kita tidak perlu, sekali lagi tidak perlu mengkhawatirkan yang terjadi di luar sana. Kita tetap fokus saja apa yang ada di dalam ranah kita, di market kita, fokus dengan plan kita, strategi kita sendiri-sendiri. Tidak perlu kita terlalu overthinking dengan waduh kalau Trump menang begini, waduh kalau Trump kalah begini. Tidak perlu seperti itu. Jadi kita hanya akan menjadikan itu sebuah ya mungkin tambahan-tambahan supaya aktivitas investasi dan trading saham kita itu menjadi lebih menarik gitu ya, dengan adanya event-event penting dan sebagainya. Itu kita bisa belajar ya, jangan sampai kita malah justru kabur dan sebagainya ya. Itu saja pesan saya. Jadi kalau Anda member ya ikuti saja apa instruksi yang ada di peers atau di private trading room, ikuti di Bull Center ya, ikuti saja strateginya. Itu jelas sudah memasukkan faktor-faktor eksternal dan sebagainya ya gitu. Oke, silakan dibaca dan dicermati ya gitu. Tapi yang jelas jangan overthinking terkait apapun yang terjadi di luar sana ataupun di market ya. Kita ya kalaupun kita salah ya kita bisa belajar dari situ. Makanya kita nggak boleh terlalu overconfident dengan investasi dan trading kita. Tetap semua terukur dan sesuai dengan strategi dan kemampuan kita. Itu akan membuat kita menjadi lebih nyaman. Yang menjadi tidak nyaman adalah kita tidak memiliki plan, tidak memiliki strategi dan asal-asalan itu loh. Ya bukan karena siapa presiden yang terpilih ya, tapi karena kita yang sendiri yang kurang siap dengan market, kurang memahami bagaimana market. Ya, oke, itu saja untuk pembahasan indeks, belum ada perubahan. Ini masih sama, kita masuk ke pembahasan saham. Tolong diulang saham INKP, apakah menarik jika investasi? Kemarin harganya turun karena net profitnya turun secara PBV di bawah 1 kali. Jika menarik, harga beli antri di berapa? Terima kasih buat ulasannya, semoga channel makin sukses. Oke. Kalau kita memang patokan kita bukan book value atau valuasi ya, kita menggunakan patokan pertumbuhan, dimana kalau dia tumbuh ya kita harapkan harga sahamnya juga ikut bertumbuh dan kita mendapatkan capital gain. Namun
Bukan berarti valuasi atau value investing itu tidak bisa membuat kita profit. Bisa kalau kita menemukan sebuah perusahaan yang memang dalam tanda kutip salah harga gitu, kemudian saham tersebut juga belum diapresiasi oleh market, kita bisa mendapatkan itu karena kita tahu lebih awal dibandingkan dengan banyakan orang gitu. Bisa jadi juga seperti itu. Namun secara garis besar kami tidak menggunakan itu karena memang kita sekali lagi ya, berkali-kali kita bilang kenapa kita memilih growth investing dibandingkan value investing, bukan karena value investing itu jelek atau tidak bisa bikin untung, tapi kita tahu ladang ini seperti apa ya. Dulu saya juga belajar lama value investing, saya juga memperdalam apa ya value investing itu seperti apa. Jadi value investing itu tidak sesederhana melihat book value dan PE gitu ya. Namun ya itu bisa juga dipakai, bukan berarti tidak benar ya. Benar-benar aja selama itu profit sekali lagi bisa dipakai. Namun setiap sektor, setiap industri punya cara yang berbeda-beda dalam hal menghitung valuasi. Ya, gitu. Jadi kita nggak bisa mengcompare misalkan PE sebuah saham dengan PE saham yang lain, beda sektor, itu tidak bisa karena memang cara menghitungnya sudah berbeda ya. Jadi kita perlu memahami itu. Nah, ini juga menjadi sebuah kesulitan yang tersendiri ketika kita berinvestasi, di mana kita harus memahami setiap sektor dan industri itu apa sih yang bisa kita jadikan patokan untuk value gitu ya. Seperti misalkan perusahaan tambang itu menghitung value-nya buat saya kalau di luar sana banyak yang pintar-pintar jago-jago yang apa, buat saya sulit ya kalau misalkan kita bicara pertambangan, karena kita harus menghitung apa yang ada di bawah tanah ya, dan ya sulit untuk berbeda dengan perusahaan properti ya, yang kita bisa hitung luasnya berapa, harganya berapa, kita bisa lihat asetnya bagaimana, pertumbuhannya setiap tahunnya, bagaimana salesnya, kalau misalkan dia punya recurring bagaimana dan sebagainya, itu bisa. Tetapi kalau tambang, mohon maaf ya, itu buat saya memang berat. Makanya kenapa kita memilih tidak menggunakan value investing. Selain juga negara kita ini negara berkembang yang seharusnya di dalam negara berkembang secara karakteristik marketnya adalah dipenuhi oleh banyak perusahaan yang sedang bertumbuh ya gitu. Sekali lagi, kita tidak mendikte Anda untuk pakai growth investing, jangan pakai value investing. Anda boleh pakai value investing, boleh pakai strategi bulan dan bintang juga boleh ya gitu. Oke, ini sedikit edukasi dulu. Oke, kita akan lihat perspektif yang kita pakai dalam menilai atau dalam menentukan kelayakan investasi ya. Kalau kita lihat dari sini pertumbuhan terakhir di di TradingView, ini data TradingView kuartal 3 itu cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Bukan hanya turun tetapi dia rugi. Ya, ruginya ini memang saya lihat bukan organik ya. Jadi ada kan yang saya sebut profit yang organik itu dari operasionalnya ya, dan yang tidak organik itu dari yang lain-lain atau mungkin dari aktivitas non operasional. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa operasionalnya masih growth 48%. Jadi ketika kita melihat ini, waduh jelek banget ini bottom line-nya minus 831 billion, ya kan? Nah, padahal itu bukan dari operasional. Saya nggak tahu apakah dia melakukan apa, silakan Anda pelajari. Tapi yang jelas patokan kita adalah operasional ini masih cukup baik, ya masih cukup baik, ya gitu. Memang ini bisa membuat market shock ya, melihat bottom line itu minus tanpa mengkaji ulang bisa menyebabkan panic selling ya gitu. Dan ini menyebabkan juga terjadinya penurunan EPS nantinya ya. Nah, kalau kita lihat dari situ berarti kita berekspektasi bahwa operasionalnya ini akan menjadi sebuah penentu apakah dia layak atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, ini proyeksi dari TradingView ya, ini masih akan turun ya. Ini masih akan turun karena kemungkinan kuartal 4 ya di 2023 itu turun. Kita lihat ya. Nah, ini ya. Operasionalnya turun 36%. Dengan tren yang ada saat ini, saya melihat bahwa operasionalnya ini masih dalam tren yang bisa dikatakan masih tren naik ya. 2 kuartal terakhir itu dia
positif, tumbuh gitu ya, karena mungkin di kuartal 2 dan 3 tahun kemarin itu cukup jeblok. Jadi kita jangan mudah terkecoh dengan naik dan turunnya juga ya. Kita harus lihat tren. Jadi kalau misalkan sebuah fundamental itu mengalami koreksi, penurunan pertumbuhan, ataupun misalkan tumbuhnya biasanya 10%, tapi tahun saat ini tumbuhnya cuma 2%, artinya tetap tumbuh tetapi terjadi penurunan pertumbuhan. Biasanya 10 kok tumbuhnya cuma 2, artinya ada penurunan pertumbuhan. Apakah itu bagus atau tidak? Menurut saya ya bisa bagus dan bisa jelek ya. Nah, makanya kita perlu mengkaji itu sangat kompleks dan mendalam karena ini ya, investasi itu kan pasif ya, pasif. Action kita itu sangat-sangat jarang karena memang kita disibukkan dengan mengkaji, memperdalam analisa fundamental ini, tidak hanya melihat ini tumbuh ini turun gitu, nggak begitu aja. Kita harus tahu apa yang menyebabkannya. Nah, masalahnya trading view ini kan cuma melihat angka ini aja. Tetapi kesimpulan saya sementara ini secara operasional dia mengalami perbaikan ya. Perbaikan ini mungkin bukan berarti dia menjadi layak ya, karena peak performance-nya memang masih sangat jauh ya. Kalau kita bicara dia punya operasional tahun 2022 itu 16 triliun gitu ya, dan sekarang ini dia masih di angka 11 dan 12, artinya masih sangat jauh untuk menuju ke sana. Sedangkan harga sahamnya ya saat ini relatif bergerak konsolidasi ya, dan konsolidasinya ini mohon maaf ya, ini masih berpotensi untuk turun. Dengan demikian ya saya masih menyarankan untuk saham yang lain yang lebih menarik, mungkin banyak ya dari saham ini gitu ya. Mungkin secara teknikal juga ini tidak menarik, dari fundamentalnya sendiri juga memang mengalami perbaikan, tetapi sayangnya memang perbaikan itu kurang terlalu menarik. Misalkan terjadi perbaikan yang signifikan, kemudian harga sahamnya memang kondisinya belum naik, nah itulah mungkin Anda bisa ambil ya. Nah, kalau saat ini memang harga sahamnya sendiri memang masih cukup relatif tidak turun ya. Kalau kita lihat dari fundamental yang turun beberapa kuartal, sejak beberapa kuartal terakhir gitu ya, baru naik beberapa kuartal ini, 2 kuartal tadi ya, kuartal 2 dan kuartal 3. Dan kuartal 3 sayangnya memang bottom line-nya rusak atau rugi gitu ya, meskipun itu bukan non operasional gitu ya. Jadi kalau saya mungkin akan menunggu saham ini turun secara teknikal pun memungkinkan gitu ya, untuk dia turun paling tidak di misalkan di 5.800 ataupun di, ya kita nggak mau kejam-kejam lah menunggu saham ini ya di 4.700. Nanti kita akan lihat sambil menunggu yang namanya update fundamentalnya ya gitu. Oke. Jadi sementara ini menurut saya sih wait and see dulu, melihat dulu sembari kita invest di saham yang lain yang lebih menarik gitu ya. Oke, kan lagi indeks lagi turun seperti sekarang ini ya, banyaklah pilihan. Orang kemarin peer aja masukin 2 saham ya untuk mengantisipasi koreksi ISG ini. Kita bisa di peers pun sekarang ini akumulasi 2 atau 3 saham ya yang sedang diakumulasi, bergantian tentunya, nggak tiga-tiganya diakumulasi langsung ya, melihat kondisi teknikalnya juga ya gitu. Tetapi untuk GNKP tadi saya melihat secara fundamental sendiri kita masih bisa mencari yang lebih baik gitu ya. Mohon maaf kita tidak menggunakan book value ya, jadi kita lihat pertumbuhannya tadi. Oke, Malam Baik mau tanya apakah SMGR masih dalam potensi turun terus? Terima kasih sehat. Tidak lah ya, tidak mungkin saham turun terus. Kalau tren turun, nah kita lihat ya, kalau turun terus sepertinya tidak mungkin ya. SMGR naik dan turun, tapi trennya memang turun ya gitu. Oke, kemarin terakhir kita trading ya di saham SMGR ini. Kemarin ada yang nanya, Pak kenapa tidak di hold saja ya, ini sahamnya downtrend, kalau kita hold nanti kita dibawa turun repot ya. Nah sekarang kita lihat ya, potensi dari saham ini trennya masih berlanjut turun ya, sehingga bukan berarti turun terus menerus. Turun terus itu saya artikan turun terus menerus tanpa naik sekalipun ya. Saya artikan seperti itu tidak benar. Jadi yang benar itu trennya yang turun ya, trennya yang turun. Tapi harga sahamnya bisa naik di dalam tren turun yang namanya pullback ya. Misalkan ya, ini ya dalam proses turun dari 11.000 turun ke angka 6.000-an, ini kan ada naiknya juga. Jadi jangan dibilang turun terus gitu ya. Nah, apakah masih akan dalam tren turun? Nah itu mungkin lebih tepat pertanyaan seperti itu ya. Kita lihat dari sini tren pullback
tren naik minor, ya kan? Ini sudah dipatahkan, artinya tren turunnya berpotensi untuk dilanjutkan ya dengan support terdekat 3410. Jika dilewati ini bisa turun lanjut ke 3100 itu terdekat dan lanjutannya di 2700 ya gitu. Malam Pak Yep, minta tolong untuk CNMA untuk swing apakah sudah boleh masuk atau tunggu dulu entry di mana dan kapan ya Pak? Ya kalau kapan saya nggak tahu ya. Gitu. Kita akan lihat di berapakah potensinya, apakah menarik atau tidak ditradingkan untuk swing trade gitu ya. Nah ini masih swing turun ya, jadi kalau swingnya lagi turun ya jangan dibeli gitu ya. Nah nanti kita di bawah swing turun ya sahamnya kita bisa rugi ya. Kita lihat di sini swing turun ini berapa target turunnya gitu ya mungkin ya. Nah kita bisa lihat support terdekat di 177 dan 1,6 yang mungkin bisa swing turun ini bisa dimaksimalkan gitu ya. Artinya Anda bisa tunggu di 160. Tunggu ya, bukan dibeli, tunggu di situ. Maaf Pak, mohon arahan untuk saham SMAR untuk swing trading. Kita lihat ya. Sinarmas. Ya. Oke, nggak tahu ini liquid atau tidak, tapi ini transaksinya kadang ada, kadang nggak ada. Tapi akhir-akhir ini agak rame ya, karena memang saham agri sedang bergejolak ya, sedang naik. Nah untuk swing trading ini swingnya lagi berjalan naik ya. Kalau kita lihat, kita mengabaikan liquid atau tidak. Saya anggap Anda sudah menghitung cukup atau tidak untuk ditradingkan saham ini, gitu ya. Nah ini potensi swingnya saat ini memang sudah ditarget ya. Ini kan resist area terdekat ya di 4.300 sampai dengan di 4.500 nih. Nah ini bisa di extend untuk swing naiknya ini bisa ke 4.690 sampai dengan 4.900 ya. Nah ini kita lihat berapa persen dari harga saat ini, bagus atau tidak ini yang ditentukan dari sini ya. 9 sampai dengan 14%. Oke, secara potensi upside, potensi swing naiknya ini masih cukup untuk ditradingkan. Namun bagaimana, lagi-lagi ya, kita ketika trading itu kan yang dilihat nggak cuma potensi profitnya aja, tetapi juga kita harus tahu bahwa risiko itu ada ya. Nah secara teknikal ini risknya ya, jika swingnya naiknya ini selesai, artinya dia balik ke bawah atau swing turun gitu ya, ini memiliki risiko 6% ya. Artinya jika kita mengacu pada aturan yang ada di private trading room, aturan kami gitu ya, jadi Anda boleh tidak sama, itu ya harus buy on weakness ya. Jadi buy on weakness itu dilakukan jika memang risknya tidak bisa diterima di saat ini. Misalkan risknya 5% yang kita harapkan maksimal kan, ya mohon maaf ya, kita lolos 5% itu hampir jarang, hampir tidak pernah. Ya mungkin sebulan dari 30 transaksi mungkin 1 kali ya. Kebanyakan rugi kita tuh 0, atau 1% lah gitu. Nah artinya apa? Kita perlu menunggu saham ini turun di berapa gitu ya. Nah ini ya kalau kita secara teknikal dan agar risknya ini masuk ya, ini di bawah 4.200 ya, 4.180 sampai dengan di 4.100 ya. Apakah bisa dapat di situ ya saya tidak tahu, dan kapan dapatnya ya saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau misalkan Anda mau risknya ini lebih rendah dan secara teknikal memang mungkin untuk Anda dapatkan ya harga tersebut ya gitu. Sekali lagi Anda tidak harus sama, oh Pak nggak apa-apa Pak, saya loss 5% gas, 6% gas, nggak apa-apa, yang penting ini potensi naiknya besar. Ada yang seperti itu, boleh nggak? Boleh, kenapa tidak ya, kan Anda sudah siap dengan itu ya nggak apa-apa gitu ya. Oke. Mohon dianalisa teknikal fundamental WIFI, apakah lebih cocok trading atau investasi? Di mana posisi harga ideal yang tepat untuk masuk dari kedua tujuan tersebut? Gini Pak, bukan gimana ya, kita nggak mau juga dikte Anda harus trading, Anda harus investasi gitu, tidak. Tetapi ketika kita berkonsultasi itu kita sudah tahu, misalkan kita amit-amit kita ke dokter gitu ya, kita punya keluhan gitu ya, saya sedang sariawan sakit tenggorokan gitu ya, ini
obatnya apa. Nah itu sudah spesifik gitu ya. Kalau kita ini trading bisa, investasi juga bisa. Nah nanti Anda yang bingung sendiri ya gitu. Jadi saya memberikan saran, Anda memang mencari saham untuk apa gitu, trading kah, investasi kah gitu ya. Jadi loh Pak, kan ada member yang juga PTR juga join peer. Memang, tetapi ketika berkonsultasi mereka sudah jelas clear, Pak saya mau investasi saham A gitu. Bukan gini, Pak kalau ini bisa untuk trading atau investasi atau bagaimana gitu. Tidak seperti itu. Jadi yang berkonsultasi ini sudah tahu mereka itu nyari untuk ini, untuk investasi atau untuk trading gitu ya. Ya dengan seperti itu nantinya akan membuat Anda jelas, membuat trading plan-nya jelas, membuat investing plan-nya juga jelas. Ya. Jadi kita tidak abu-abu, ya kan? Nanti takutnya apa? Anda beli untuk trading, kemudian sahamnya ternyata turun, ya kan? Kemudian, aduh, turun. Fundamentalnya layak kok, katanya Yev, ini bisa diinvestasi. Ya udah, saya investasi aja deh, Pak. Ini ya. Ini yang menyebabkan dari segala masalah yang ada dalam problematika mengurus portofolio yang amburadul. Ya, saya sejak ada Yev Advisor 2017 sering terjadi yang seperti itu. Waduh Pak, saya punya saham Telkom di harga 4.000 katakan atau 3.000, sekarang harga 2.700. Awalnya mau trading, tapi karena turun saya lihat dia BUMN punya negara, saya investasi ya Pak gitu. Wah, itu udah beda cerita ya. Jadi saya selalu berharap Bapak Ibu bisa memahami ini ya, agar Anda di market itu punya tujuan yang jelas. Ya. Kalau tujuannya jelas, saya yakin Anda tidak akan bingung ataupun pusing. Ya. Sudah jelas gitu ya. Aturan mainnya seperti apa, aturan investasinya seperti apa, strateginya seperti apa, sudah jelas. Ya. Oh, saya mau masuk di saham WIFI ini untuk trading. Oke, patokan saya adalah, jadi semua saham itu bisa like trading ya, kalau kondisi teknikalnya memungkinkan gitu ya, gitu. Tapi untuk investasi belum tentu ya. Gitu. Kita akan lihat kelayakan investasi. Kalau nggak salah sudah pernah saya bahas saham ini ya waktu beberapa minggu yang lalu. Anda bisa cari di Telegram, gampang nyarinya ya kalau Anda mau di Telegram ya. Itu pernah kita bahas 30 September ya kan. Nah ini Anda cari lagi, sebelum-sebelumnya. Ini fundamental itu kan tidak cepat berubah ya. Fundamental itu kan jangka panjang ya. Kalau misalkan baru dibahas, seharusnya ya masih belum berubah kecuali ada laporan baru gitu ya. Nah, ini ada laporan baru bagus, tumbuh ya. Sama seperti yang saya bilang kemarin, bahwa ini pertumbuhannya bagus di 2024 ini. Ya. Gitu ya, tumbuh ya bagus dan secara profitabilitas seperti Anda lihat ini ya tebal gitu ya. Gitu. Oke. Marginnya 30% ya gitu. Jadi ya secara fundamental ya, tanpa memperhatikan harga saham yang sudah naik, ya ini layak invest. Seperti yang saya sudah bilang kemarin dan berkali-kali, ketika kita ngeliat saham yang fundamentalnya bagus, bukan berarti Anda beli saat itu juga. Kita perlu melihat yang namanya teknikalnya. Jadi Pak Yev, investasi itu kalau cuma ngeliat fundamentalnya bisa nggak? Kalau saya nggak bisa. Ya, saya menggunakan teknikal dalam menentukan harga saham ini boleh atau perlu menunggu terlebih dahulu gitu ya. Secara teknikal seperti apa, ini harga sahamnya sudah naik ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa kuartal dia tumbuh gitu ya, harga sahamnya ini sudah naik dari harga saat ini sudah 188%. Itulah kenapa investasi itu tidak hanya berpatokan pada data saat ini, tetapi kita bisa harus menghitung berapa kinerja di masa yang akan datang, ya kan? Bapak kalau cuma ngelihat ini nggak bisa, berarti ya lemah. Ya, kita hanya bisa melihat pertumbuhannya ini berapa persen sih idealnya, kemudian marginnya ini berapa sih gitu. Nah itu bisa kita lihat di data saat ini. Tapi untuk menentukan saham ini layak atau tidak, kita beli atau tidak, ya, yang namanya kinerja itu harus kita bisa hitung. Benar atau salah ya itu nanti kita akan lihat gitu ya. Kalau
Kita menargetkan misalkan dia punya revenue 2025 besok sekitar 1,2 T misalkan. Kemudian tiba-tiba ya naiknya hanya di 1,1. Berarti kan tidak sesuai dengan proyeksi. Nah, itu kita akan bagaimana harga sahamnya sekarang gitu ya. Nah, jadi kalau secara fundamental secara ini layak ya untuk saham WIFI ini, tetapi harga sahamnya ini sudah jauh merefleksikan dari fundamentalnya. Oke. Terima kasih banyak untuk pembahasan saham BC-nya Pak Yep. Kebetulan saya nyangkut di 1500-an, belum berani averaging down. Oke. Mohon analisa saham Pegas untuk trading. Oke, untuk trading saat ini konsolidasi ya. Konsolidasi ini sepertinya tidak menarik. Sepertinya tidak menarik. Jadi perlu menunggu dulu. Ya. Nah, kita lihat dari sini dia swingnya turun juga ya, swingnya turun. Nah, ini Anda bisa tunggu dia breakout di atas 1595 atau di support. Tapi kalau dia masih bergerak hanya di area konsolidasi ini, tidak bergerak lebih jauh, ya ruang geraknya ini tidaklah menarik untuk ditradingkan gitu ya. 5% paling ya. Itu sedangkan kalau kita trading di private trading room itu harus bisa naik di atas 10%. Gitu ya. Jadi saran saya sih nunggu breakout di atas 1565 gitu. Oke. Sudah saya bahas semua ya yang ada di kolom komentar. Semoga yang saya sampaikan ini dapat diterima dan berkenan untuk Bapak Ibu semua, bisa bermanfaat. Dan apapun yang saya sampaikan di sini Anda harus olah lagi, Anda harus proses lagi. Bukanlah kebenaran mutlak, yang namanya prediksi, namanya analisa, itu bisa benar dan juga bisa salah. Jadi ini informasi yang mentah dan informasi yang lemah, jadi Anda harus perkuat lagi, perdalam lagi informasinya ya. Jangan berhenti sampai dengan YEFTOK ini saja ya, ini hanya perantara saja. Silahkan perdalam lagi. Kalau Anda member silahkan konsultasikan dengan advisor sesuai dengan layanan yang Anda ikuti gitu ya. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.